Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, channel yang mengedukasi kita dan memberikan kita informasi yang bermanfaat bagi kita bersama. Saudaraku, pertemuan kita sekarang kami akan menampilkan informasi pelaksanaan haji tahun 2024 ini atau tahun 1445 Hijriah, dengan fokus kita adalah bahasan tentang inovasi kebijakan Kemenkes di dalam upaya menekan jumlah haji yang meninggal di Tanah Suci agar tidak setinggi tahun 2023. Saudaraku, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkes guna menekan jumlah kematian jemaah haji pada tahun 2024 ini. Di antaranya adalah sebagaimana uraian kita selanjutnya. Yang pertama, pengetatan penerbitan istita'ah kesehatan, yang artinya jamaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci tahun 2024 ini harus memenuhi kesehatan yang sudah ada ketentuan-ketentuannya melalui pemeriksaan kesehatan yang mendalam. Jika sehat atau layak untuk berangkat, baru diterbitkan surat istita'ah kesehatannya. Itu yang pertama. Kebijakan kedua atau inovasi kedua, Kementerian Kesehatan memberikan name tag untuk jemaah haji, di mana di halaman belakang dari name tag atau dalam bentuk kartu itu terdapat QR code. Jika di-scan akan mengeluarkan ringkasan riwayat kesehatan jemaah haji atau yang dikenal dengan istilah International Patient Summary atau IPS. Selanjutnya, yang ketiga, inovasi atau kebijakan Kemenkes adalah sebelum keberangkatan dilakukan juga kegiatan pengukuran kebugaran bagi jamaah haji untuk memastikan apakah jamaah haji sudah benar-benar sehat. Kebijakan atau inovasi yang keempat, pada saat safari wukuf, petugas kesehatan yang tergabung di dalam tim proaktif mulai dari pelayanan di hotel masing-masing kloter menuju hotel transit. Selama di hotel transit dan untuk persiapan wukuf ke Arafah dan kembali lagi ke hotel transit serta kembali lagi ke hotel di mana masing-masing jamaah itu hotel kloternya. Oke, saudaraku dan pemirsa sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti uraian kami selanjutnya dan tontonlah selengkapnya dan jangan di-skip. Oke, selamat menonton. Saudaraku, bahwa jumlah jemaah haji yang meninggal sampai hari yang ke-35 ini sangat jauh berkurang jika dibandingkan pada saat yang sama pada tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang lalu. Sebagai contoh, pada tahun 2023 di hari yang sama, pada tanggal 17 Juni 2023, walaupun pada saat itu belum masuk puncak haji, jamaah haji sudah ada yang meninggal berkisar 212 orang. Apalagi di puncak hajinya, maka itu jauh lebih tinggi dan lebih besar jumlah yang sudah meninggal. Berdasarkan penjelasan dari Konsul Haji Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Bapak Nasrullah Jasam,
yang dikutip oleh Detik Hikmah tanggal 19 Juni tahun 2024 mengatakan bahwa 165 jemaah haji Indonesia meninggal di tengah panas yang ekstrim yang menyentuh angka 51,8 derajat Celcius, dan selanjutnya 1.377 jemaah yang dirawat jalan dan 32 orang jemaah dirawat inap. Penyebab kematian bisa berbagai faktor. Salah satunya adalah heat stroke. Heat stroke tidak menjadi penyebab langsung kematian jemaah, namun bisa dikatakan sebagai penyebab perantara. Saudaraku, penurunan jumlah angka kematian jemaah haji pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 tidak bisa dilepaskan dari peranan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan pelaksanaan haji. Khususnya tim kesehatan haji yang sudah bekerja sejak dari tanah air, mulai dari pengetatan pengeluaran istitaah sampai nantinya penanganan jemaah di Makkah dan di Madinah. Kementerian Kesehatan sudah membuat berbagai macam inovasi, gunanya adalah untuk menekan jumlah jemaah haji yang wafat nantinya di Makkah maupun di Madinah. Saudaraku, sebelum kita membahas tentang inovasi, terobosan, dan kebijakan yang dibuat oleh tim kesehatan haji di bawah kewenangan Kemenkes, ada baiknya kita melihat fluktuasi kematian jemaah haji yang dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Saudaraku, kita mulai tahun 2015. Jumlah yang wafat ketika itu adalah 624 orang. Jumlah yang banyak ini adalah kematian ketika itu dengan adanya tragedi Mina. Pada tahun 2016, jumlah kematian turun menjadi 342 orang. Dan pada tahun 2017, 658 orang. Sedangkan pada tahun 2018, yang meninggal adalah 385 orang. Dan tahun 2019, jumlah yang wafat adalah 472 orang, sedangkan tahun 2022 hanya 89 orang. Karena ada pembatasan usia ketika itu yang diperbolehkan untuk memberangkatkan hanya orang-orang yang berusia di bawah 65 tahun. Sementara itu pada tahun 2023 jumlah kematian yang paling tinggi yaitu mencapai angka 773 orang, yaitu angka tertinggi sejak tahun 2015. Saudaraku, menurut pengamatan kami yang terlibat secara langsung ketika itu, penyebab tingginya kematian adalah yang pertama kami lihat adalah pelonggaran pengeluaran surat keterangan istitaah kesehatan. Selanjutnya, banyaknya jamaah lansia, jamaah penyandang disabilitas, uzur, dan di samping itu tidak ada pendamping dari lansia atau disabilitas, dan ditambah lagi tragedi Musdalifah. Selanjutnya juga diperparah dengan kurang baiknya pelayanan di tenda Arafah, Mina, dan kurangnya tenda, ditambah lagi jamaah dunia yang luar biasa besar, termasuk jamaah yang bukan menggunakan visa haji, dan tambah lagi cuaca yang ekstrim mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, ada pun rincian jemaah yang wafat pada tahun 1444 Hijriah atau 2023 ini adalah sebagai berikut. 562 orang jemaah diantaranya sudah berusia 65 tahun ke atas.
kemudian 81 jamaah berusia di antara 60 sampai 64 tahun, dan 109 orang berusia di bawah 60 tahun. Baiklah saudaraku atau pemirsa semuanya, sekarang kita fokus ke inovasi dan pembenahan pelayanan serta terobosan yang dilakukan oleh Kemenkes sebagai salah satu stakeholder penanganan ibadah haji Indonesia, sebagaimana yang akan kami uraikan selanjutnya. Mengacu kepada penjelasan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Lili Marhendro Susilo, dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berupaya menekan angka kematian jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2024 ini, belajar dari pengalaman pada tahun 2023. Jumlah jemaah haji Indonesia yang meninggal mencapai angka 773 atau 774 orang dengan mayoritas kelompok usia lanjut usia. Mengingat tingginya angka kematian jemaah haji pada tahun 2023, maka Kemenkes dan Kemenak bertekad agar kejadian tahun lalu 2023 itu tidak terulang kembali. Dengan perhatian utama adalah jamaah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci tahun 2024 harus sepenuhnya sehat dan diperiksa kesehatannya, terutama mereka yang mempunyai penyakit penyerta atau komorbid seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan perlu dikontrol rutin kesehatannya. Untuk itu, Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan Digital Transformation Office atau DTO Kemenkes. Kemenkes memberi name tag untuk jamaah haji, di mana di halaman belakang kartunya itu terdapat QR code. Lili mengatakan bahwa penggunaan QR code merupakan bagian dari penyediaan ringkasan riwayat kesehatan jamaah haji atau yang dikenal dengan istilah International Patient Summary atau IPS, yang diadopsi untuk memenuhi permintaan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan pemerintah Arab Saudi. Inovasi yang kedua untuk menekan angka kematian jamaah haji adalah pengetatan pengeluaran surat istitaah kesehatan, yaitu kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan, baik itu fisik maupun mental, yang terukur melalui pemeriksaan kesehatan. Saudaraku, pengetatan pengeluaran istitaah kesehatan ini tergambar pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkes sebagai contoh bisa kita lihat dan kita kutip dari pendapat Lili atau penjelasan Lili. Misalnya, dulu kalau sakit jantung atau gagal ginjal stadium 5 tidak boleh berangkat. Dan sekarang stadium 4 tidak boleh berangkat. Dulu gula darah orang yang diabetes kami pakai kriteria yang sangat longgar, sekarang diketatkan. HbA1c atau cek gula darahnya mesti 8%. Kalau lebih dari itu tidak boleh berangkat. Di samping itu, upaya lain dalam pemeriksaan kesehatan ditambahkan beberapa asesmen, meliputi asesmen kognitif, asesmen mental, dan asesmen aktivitas khususnya untuk para lansia, guna melihat seberapa besar kemampuan mereka di dalam melakukan aktivitas keseharian. Di samping itu, dilakukan juga pematangan program ramah lansia yang sudah dimulai pencanangannya sejak tahun 2023 yang lalu. Saudaraku dan pemirsa sekalian, sebelum keberangkatan dilakukan juga kegiatan pengukuran kebugaran bagi jamaah haji, dan untuk memonitor serta memastikan bahwa jamaah haji tersebut
sudah benar-benar siap dan sehat secara fisik dan mental saat berangkat nantinya. Dalam hal mematangkan program ramah lansia, Kemenkes melibatkan para petugas baik tenaga kesehatan haji Indonesia atau TKHI maupun panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang bertugas di dalam kegiatan manasik. Gunanya adalah memperkenalkan lebih dini petugas haji kepada jamaahnya untuk menjalin hubungan emosional secara pribadi agar nantinya dalam pergaulan tidak kaku. Jika sudah kenal lebih dulu, maka jamaah tidak merasa sungkan dan tidak malu bertanya, serta diharapkan tenaga kesehatan harus proaktif melayani dan memberikan penjelasan-penjelasan termasuk cara-cara praktis penggunaan fasilitas yang ada di pesawat dan sebagainya. Saudaraku, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pihak Kemenkes lewat petugas kesehatannya selalu proaktif terutama di dalam melayani jemaah yang disafari wukuhkan, di mana yang disafari wukuhkan itu adalah jemaah lansia yang tidak mandiri, penyandang disabilitas, dan uzur serta sakit. Keterlibatan itu mulai dari hotel kloter masing-masing dan hotel transit di mana lebih kurang 1 minggu para lansia ini yang akan disafari wukuhkan untuk dibawa ke Arafah melaksanakan wukuf. Saudaraku dan pemirsa sekalian, sebelum berangkat ke Arafah, petugas memastikan mereka sudah bersih dan suci serta sudah berihram, dan selanjutnya membimbing jamaah itu untuk berniat haji, dan selesai itu kembali ke hotel transit. Petugas membantu jemaah untuk membersihkan diri dan beristirahat di dalam keadaan berpakaian ihram sampai para petugas badal melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah atau setelah tawaf ibadah. Saudaraku dan para pemirsa sekalian, pihak Kemenkes yang terkait dengan penanganan penyelenggaraan haji selalu akan mencari atau menciptakan inovasi. Selesai pelaksanaan haji tahun 2024 ini nantinya, langkah selanjutnya Kemenkes akan mempersiapkan kegiatan tahun 2025, 2026 dan seterusnya, terutama persiapan kesehatan jemaah haji yang berangkat pada tahun 2025 dan 2026 nantinya. Saudaraku dan para pemirsa sekalian, langkah inovasi pihak Kemenkes dalam menekan angka kematian jemaah haji sudah membuahkan hasil. Kita bisa lihat pada tahun 2024 ini. Hal ini ditandai dengan sangat berkurangnya jumlah kematian jemaah haji sampai puncak haji. Insya Allah jemaah yang wafat diperkirakan di bawah angka 400-an. Semoga